kita merasakan sensasi yang berbeda. Kita akan menyaksikan semacam kilas balik dari sejarah GPIB Immanuel Bekasi. Dan itu akan disajikan dalam bentuk video. Atas kreativitas anak-anak muda, bapak-bapak muda di GPIB Immanuel Bekasi. Mari dengan sukacita kita menyaksikan lintasan sejarah 36 tahun yang kiranya itu memacu semangat kita untuk tetap melayani Tuhan di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati. "36 tahun telah dilewati oleh GPIB Immanuel Bekasi. Proses panjang pendewasaan telah dilewati oleh jemaat dari generasi ke generasi. Penempatan wilayah penduduk pindahan dari Komplek Halim Perdana Kusuma, termasuk juga dari Pok Halim, ternyata memiliki cerita tersendiri. Sarana ibadah itu baik masjid maupun gereja itu sudah ditunjuk. Masjid di tempat yang sekarang dan gereja juga di tempat yang ada sekarang ini. Kalau dulu kan gereja kita kan sangat kecil itu. Kalau lihat dari sejarahnya ya 9 kali 6 atau 7 ya. Nah setelah itu baru ada rencana untuk buat pembangunan. Nah itu waktu mau ada rencana itu yang minta izinnya itu Tante Kaindo sama Kaindo itu Opa Legi, itu yang mereka minta izin untuk membangun tempat ibadah gitu. Dan dikasih tempat itu sebenarnya bukan untuk Immanuel saja ya, itu untuk persekutuan umat Kristiani yang dari Halim pindah ke sini. Tapi pada waktu itu karena mau diadakan itu yang Katolik sudah punya tempat ibadah di situ, jadi mereka nggak ikut terlibat di sini. Mereka tetap mau aja di tempat mereka sendiri. Nah akhirnya yang untuk Protestan akhirnya diambil alih lah sama yang Protestan di sini. Menjadi garam dan terang dunia, itu yang dilakukan oleh jemaat pecahan Pok Halim ini, terus melayani di tengah-tengah keterbatasan mereka. Karena mana berani mau jalan malam, gila aja, orang lampu aja jam 9 udah mati. Kalau TVRI mati ya udah mati lampu semua. Ya udah kita duduk aja, tidur manis-manis, tidur pakai pelita. Ada yang punya strongkeng, yang punya lampu tempel, ya lampu tempel. Dan zaman itu kan masih ya, iyalah. Ya dulu baru masih sepi kan. Jadi orang mau ini aja. Bagaimana ini bagaimana? Pakai dong teman-teman. Oh sebenarnya, tapi kalau di Malu panggil teman-teman, ya sudah, orang juga tua-tua jalan. Tidak hanya penempatan, pemilihan nama menjadi salah satu keunikan tersendiri dari gereja ini. Nah, menurut informasi yang saya dapat itu, tadinya itu nama itu diambil dari nama salah seorang warga jemaat di Sektor 1, Pak Immanuel Kaindo. Itu almarhum orang Auri juga, perwira Auri, yang pada saat itu memang membantu, banyak memberikan bantuan terhadap pelayanan di jemaat ini. Itu menurut informasi. Nah dari sana terus kemudian ya nama Immanuel itu diambil untuk menjadi jemaat Immanuel Bekasi. Penunjukan Pendeta Manu Putih tidak terlepas dari tugas vikariat di GPIB Torsina dan tugas negara
yang bertepatan juga di kota Bekasi. Kan saya vikaris di Jemaat GPB Torsina. Nah, sesudah saya vikaris itu oleh mentor Pendeta Ongerwalu, saya diminta untuk datang mempersiapkan pelembagaan di Jemaat Bekasi. Karena itu saya datang tahun 83 itu untuk mempersiapkan pelembagaan. Jadi tugas pokok saya sebenarnya ada di TNI saat itu. Tapi saya diminta untuk mempersiapkan pelembagaan. Jadi saya coba membagi waktu, sesudah tugas pokok selesai saya datang untuk memberikan pelayanan. Dasar penunjukan itu begini, karena saya vikaris di Torsina dan selama ini Torsina memberikan pelayanan di jemaat ini, maka untuk lebih efektif dalam mempersiapkan pelembagaan, maka saya ditunjuk karena kebetulan tempat tinggal saya itu ada di Bekasi. Nah, kalau dari Torsina pulang pergi ke sini kan rasanya kurang efektif ya. Karena itu saya diminta karena rumah saya di Bekasi untuk mempersiapkan pelembagaan jemaat ini. Itu sebenarnya dasar penunjukan. Tahun 83 itu saya masuk, jadi usia saya baru 32 tahun, masih 32 tahun. Saya kelahiran 51, jadi 83 itu berarti saya usia 32 tahun. Dan itu masih saya merasa sangat masih muda. Nah, saya ditugaskan oleh Majelis Jemaat Torsina untuk masuk mempersiapkan pelembagaan itu. Saya pikir bahwa ya itu juga kesempatan saya untuk belajar dari generasi tua atau generasi awal-awal itu yang rata-rata berusia 50 ke atas ya. Memang sebelum saya diminta oleh Torsina, saya konsultasi tentu dengan keluarga ya. Anak-anak kan masih kecil, dia belum tahu, dengan istri. Dan istri saat itu juga istri saya masih bekerja ya di apotek. Nah, jadi kita melaksanakan tugas baik dinas tapi juga pelayanan itu atas dukungan penuh daripada istri. Selain GPIB Torsina, GPIB Gloria juga membantu dalam proses perjuangan jemaat mula-mula untuk mendapatkan pelayanan di tempat yang baru ini. Jemaat ini adalah semulanya ini kan para pensiunan ya, yang pindah dari Halim, karena ini pensiunan Auri yang pindah dari Halim. Nah, kemudian dirasa perlu untuk adanya ibadah-ibadah. Ya. Karena itu Majelis Jemaat PAUK Halim yang bertanggung jawab terhadap para pensiunannya memberikan pelayanan kepada warga jemaat yang ada di sini. Tapi dalam perkembangan itu karena terlalu jauh antara Halim dan Bekasi, sehingga akhirnya pelayanan itu tidak berjalan lancar. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ada jemaat yang datang menghubungi Majelis Jemaat Torsina untuk meminta pelayanan. Nah, kemudian diutuslah ya, dari Torsina itu Majelis Jemaat untuk datang memberikan pelayanan di Jemaat Immanuel Bekasi. GPB Gloria juga ada ambil bagian. Ya, Pendeta Matulesi itu juga almarhum, itu juga turut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini, dalam awal-awalnya ya. Tapi semua itu hanya pelayanan lepas. Jadi datang pulang. Tidak ada yang secara efektif mempersiapkan untuk perkembangan ke tahap pendewasaan dan pelembagaan. Nah itu. Nah karena itu oleh GPB Torsina yang sudah memberikan pelayanan maksimal, dirasa perlu untuk harus dipersiapkan jemaat ini menuju kepada pendewasaan. Ya. Nah dulu kan namanya Bajem ya, bagian jemaat dari GPB Torsina. Ya,
Tursina tetap layani, biar hujan juga dia tetap datang kok. Biar kata mau jalan pakai kantong plastik di kaki. Om Lores tuh sampai penuh becek-becek, kan jalannya masih batu-batu gede. Kan zaman aja udah nggak ada beca kalau kita pulang kerja. Gua aja pulang kerja takut mesen beca dulu. Semangat yang tinggi terkadang tidak diiringi dengan kondisi kenyataan yang ada. Itulah yang dialami Pendeta Manuputi saat pertama kali menginjakan kakinya di GPIB Immanuel Bekasi. Ya, memang kondisi awal dari jemaat ini memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena sebenarnya sudah cukup lama jemaat ini kan berada di sini, di Bulak Kapal. Jadi proses sampai menuju kepada persiapan pelembagaan itu ya istilahnya sudah jatuh bangun juga. Ya. Jemaat dilayani tidak efektif baik oleh Pauk Halim karena jarak yang jauh. Dalam perjuangan penata layanan gereja, banyak sosok yang membantu dan menemani Pendeta Manuputi. Kalau yang majelis jemaat itu ada Penatua Lawrence Tio, ada di dalam buku 25 tahun itu ada ya. Kemudian Penatua Mama Hani, Penatua Wem Hitipeu, ya, Ibu Monolimai, ya, Kak Yohana ya, Yohana Soekarno. Nah itu ada banyak juga sih sebenarnya dalam buku memang ada orang-orang yang membantu dalam persiapan pelembagaan pada saat itu. Ya kalau dipikir karena nggak ada lagi orang ya harus mau, masa Tuhan panggil kita nggak mau. Ya jalanin aja biar ketawa masih bodoh-bodoh. Ngikutin aja peraturannya ada. Pelan-pelan kan belajar. Kalau nggak belajar gimana mau tahu. Di tengah tugas pelayanan sebagai seorang pendeta, Pendeta Manuputi juga merupakan abdi negara di Tentara Nasional Indonesia. Siang jam 3 itu kan ada di kantor dinasnya. Sesudah jam 3 baru saya datang ke jemaat untuk melayani. Tapi setiap hari Jumat itu saya sudah minta izin dari kantor untuk 1 hari penuh saya ada di gereja. Dari pagi sampai malam itu saya ada di gereja. Dan kesempatan itu saya berkonsultasi dengan semua pihak, baik itu pelayan anak, taruna, gerakan pemuda, pelayan wanita, ya, kaum bapak. Ya. Itu kesempatan saya berdialog atau berdiskusi. Sambil ya saya memberikan pelayanan langsung kunjungan ke keluarga-keluarga jemaat. Jadi tahap awal itu kan tahap perkenalan sebenarnya saya dengan jemaat dulu. Tapi di samping itu saya langsung berkonsultasi dengan pengurus-pengurus PA, PT, GP, dan PW. Ya, supaya saya bisa mendapat gambaran tentang pelayanan. Tapi untuk jemaat itu saya harus datangi, saya kunjungan. Jadi hari Jumat itu dari pagi sampai malam saya ada di gereja. Dan saya adakan kunjungan ke jemaat. Jadi 1 hari penuh saya ada di gereja. Saya mandi di gereja juga. Karena itu 1 hari penuh saya ada di gereja. Dan saya dapat dikasih makanan dari warga jemaat sektor 1 terutama yang ada di lingkungan dekat gereja. Jadi saya makan di sini, saya mandi di sini, dan saya melayani dari sini ke jemaat-jemaat. Nanti kalau saya pulang dinas itu saya juga datang ke sini, ke jemaat untuk melayani. Jadi hampir waktu saya ya dari pagi sampai jam 3 itu ada di kantor di Jakarta juga kan. Kemudian sesudah itu saya ada di jemaat sampai malam. Kadang-kadang pulang jam 11 atau jam 12 malam baru pulang. Dengan berlatar belakang pendidikan militer, Pendeta Manuputi juga menerapkan dasar-dasar ilmu militer dalam berpelayanan.
Banyak ya, jadi teman-teman majelis itu banyak yang temanin saya, dan kita ya naik angkot sebenarnya. Dan saat itu kita kan juga bukan saja di Bulak Kapal dan sekitar ini, tapi kita akan buka pelayanan di yang sekarang sektor 5, 6, 7 itu kita adakan kunjungan semua ke sana. Jadi pada saat itu sebenarnya daerah-daerah itu jemaat di sektor 5, 6, 7 itu wilayah perebutan antara POUK dan gereja-gereja yang lain. Memperebutkan warga yang ada di sekitar itu. Durenjaya, Wisma Jaya dan sekitar. Ya. Nah karena itu kita juga berebut dengan mereka untuk memberikan pelayanan. Karena itu kita datangi satu persatu. Nah kita bersyukur juga bahwa sebagian besar dari warga jemaat yang ada di Wisma Jaya, Durenjaya dan sekitar itu, sebagian itu memang warga jemaat GPIB yang pindahan. Ya. Ada yang dari Petra dan sebagainya itu masuk ke sini. Nah, sehingga melalui mereka lah kita adakan pendekatan untuk melakukan kunjungan kepada warga jemaat. Jadi memang tidak mudah juga pada saat itu. Ya tadi saya bilang itu daerah perebutan. Dan karena itu saya menugaskan Diaken Slamet Sukarman, almarhum sekarang. Itu dia yang saya tugaskan untuk adakan kunjungan satu persatu, nanti kemudian dia memberi informasi kepada kami, saya, lalu saya turun. Ya, kalau ada masalah-masalah yang krusial ya saya turun tangani langsung. Tapi pendekatan langsung itu dari Pak Slamet Sukarno, dia kan Slamet Sukarno. Jadi itu cara kita, jadi ya dibilang hit and run gitu ya, kita datang kemudian kita pergi. Tapi ya karena itu daerah perebutan jadi kita harus lebih sungguh-sungguh. Ya, jadi di samping kita melayani jemaat yang sudah ada di sekitar sektor 1 dan 2, tapi kita juga harus berebutan dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitar untuk mengambil atau melayani warga jemaat. Dan itu awal-awal pertamanya perkembangan yang terjadi. Karena Tuhan Yesus itu orang yang paling jago dalam taktik dan strategi dalam pelayanannya. Jadi kalau bicara tentang pelayanan itu kita mengambil contoh dari Tuhan Yesus. Dia punya taktik dan strategi itu luar biasa. Jadi tidak heran kalau dalam gereja itu tidak boleh polos-polos saja. Harus punya taktik dan strategi, tapi tentu strategi yang baik, taktik yang benar. Bukan taktik dan strategi yang buruk untuk ya, hal-hal negatif ya, tapi harus taktik dan strategi demi pertumbuhan dan perkembangan pelayanan. Setiap fase dalam perkembangan pasti memiliki masalah. Itu juga yang dialami saat perencanaan pelembagaan. Masalah mendasar pertama itu soal kepercayaan jemaat terhadap pelayan-pelayan. Karena sejak saya masuk di jemaat ini ada masalah yang saya katakan tadi. Ya kalau saya mau katakan jujur saja, ada ketidakjujuran terhadap pengelolaan keuangan jemaat. Hingga akhirnya banyak warga jemaat yang tidak mau masuk ikut ibadah-ibadah. Baik ibadah minggu maupun ibadah-ibadah keluarga. Bahkan ada juga warga jemaat yang pindah karena kecewanya itu. Itu hal mendasar pertama. Jadi soal kejujuran dalam menata layani gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, terutama dari segi pengelolaan keuangan jemaat. Karena uang dalam gereja ini adalah berkat Tuhan kan. Nah berkat itu harus digunakan juga secara baik. Kalau disalahgunakan maka pasti akan menimbulkan masalah dalam pelayanan dalam Tuhan. Tapi sesudah kita kembalikan uang jemaat itu, maka timbul kepercayaan jemaat kembali terhadap pelayanan. Dan kemudian mereka berbondong-bondong untuk datang
masuk dalam mengikuti pelayanan. Jadi menurut hemat saya sebenarnya jemaat itu baik. Di mana-mana jemaat itu baik. Tinggal dari kita para pelayan. Kalau kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik, jemaat itu ikut saja. Tapi kalau kita salah memberikan contoh, bahkan tidak bisa menjadi contoh dan teladan, maka akan menimbulkan antipati dari jemaat sehingga itu menjadi hambatan dalam pekerjaan pelayanan. Mentalitas daripada para pelayan. Nah, saya masuk di jemaat ini pertama saja memang ada ketegangan antara majelis jemaat, ya person ya, pribadi antara satu dengan yang lain. Dan itulah yang membuat tidak bisa menjadi teladan bagi jemaat. Jadi ada pertentangan-pertentangan yang hebat secara terbuka juga. Dan itu yang membuat ya pelayan-pelayan Tuhan itu tidak bisa menjadi contoh teladan bagi jemaat. Jadi saya kira itu dua hal mendasar yang menjadi kendala dalam awal-awal mempersiapkan pelembagaan jemaat ini. Awal pertama saya mengikuti rapat saja sudah ada ketegangan antara majelis satu dengan majelis yang lain, anggota majelis. Bahkan sudah mau berantem begitulah dalam rapat pertama saya ikuti. Nah karena itu saya dalam hati loh, kok ini jemaat yang mau saya datang mempersiapkan pelembagaan, majelis jemaatnya seperti begini. Nah, bagaimana nanti dengan jemaatnya? Nah karena itu pada saat ketegangan itu saya lihat lalu ada yang sarankan itu Pak Wen TPO, kenapa kita ribut-ribut ini kan ada Pak Pendeta hadir dalam rapat ini. Coba kita minta pendapat dulu dari Pak Pendeta Manuputi. Nah, kemudian begitu saya diberi kesempatan untuk berbicara, saya bilang begini. Loh, saya sebenarnya orang muda yang mau datang ke sini untuk belajar juga dari bapak-bapak yang sudah tua-tua bangka ini. Tapi kalau cara-cara seperti ini apa yang mau saya pelajari? Nah, mulai dari hari itu sampai saya keluar dari jemaat ini tahun 97, sesudah pelembagaan, itu tidak pernah ada lagi ribut-ribut dalam rapat-rapat. Jadi saya kira itu tadi mentalitas daripada para pelayan itu sangat penting. Karena mereka yang akan menjadi contoh kepada jemaat. Kalau mentalitasnya pelayan tidak diharapkan, tidak seperti yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya bagaimana mereka mau menjadi contoh untuk jemaat. Jadi saya kira itu dua hal mendasar tadi. Kejujuran menata layani jemaat, terutama dari segi keuangan. Karena itu berkat Tuhan yang harus dijaga, harus ditata dengan, kelola dengan baik. Tapi kedua dari mentalitas para pelayan. Karena mereka lah contoh atau teladan bagi jemaat. Jerih lelah pelayanan jemaat mula-mula membuahkan hasil, yakni pelembagaan GPIB Immanuel Bekasi. Saya diminta untuk membuat dekor. Dekor itu hanya baru berupa tulisan-tulisan lah. Banyak Yesus adalah pemimpinku. Itu salah satunya tema untuk pelembagaan. Nah dari situ terus akhirnya setiap ada kepanitiaan yang dipercayakan untuk dekorasi, juga mungkin sound system ya, itu pemuda selalu begitu. Akhirnya itu berjalan terus hingga sampai saat ini. Kita lihat, kita tahu bahwa pemuda itu porsinya biasanya untuk mendekor itu bagus. Dia punya kreasi banyak. Jadi beliau sebelum masuk dalam ibadah ada pembukaan selubung papan nama. Jadi jemaat itu semuanya berada di luar gedung gereja. Nah ini. Kemudian ini ibadah pembukaan, ibadah pelembagaan. Ya, saya liturgnya dan pendeta Benny Simau selaku ketua sinode yang membawa atau berkhotbah pada saat ibadah pelembagaan. Jadi ini pada saat mau masuk ibadah, ya,
Nah ini paduan suara Jemaat GPIB Immanuel Bekasi ya, yang menyanyikan lagu untuk mengantar kita memasuki ibadah pelembagaan. Ya ini juga Pendeta Benny Simau menandatangani buku pelembagaan. Tentu yang hadir pertama itu kan Majelis Jemaat Torsina sebagai jemaat induk ya. Mereka yang hadir. Karena panitia pelembagaan itu, ketua panitianya itu adalah PHMJ dari Torsina. Saya wakil ketuanya. Wakil ketua. Jadi yang hadir itu Majelis Jemaat Torsina. Kemudian ya Ketua Majelis Sinode, Pendeta Benny Simau, STH, yang hadir untuk meresmikan sekaligus melembagakan. Dan kemudian penandatanganan prasasti, yang saya lihat prasasti itu ada di depan, yang kecil di atas, depan pintu masuk. Itu prasasti pertama pelembagaan tahun 85. Ditandatangani oleh Pendeta Simau, Ketua Sinode. Pemilihan tanggal pelembagaan memiliki arti tersendiri. Nah memang 17 Agustus dipilih secara sengaja untuk menunjukkan bahwa jemaat ini harus jemaat yang punya semangat ya, untuk merdeka. Ya. Jadi itu sebenarnya dipilih tanggal 17 Agustus ini supaya jemaat ini punya semangat. Ya. Jangan loyo begitu lah. Ya, harus punya semangat untuk merdeka. Ya, pelembagaan itu kan sebuah kemerdekaan ya sebagai sebuah jemaat. Yang tadinya di bawah asuhan jemaat induk Torsina, pada tanggal 17 Agustus ini jemaat itu merdeka dalam arti menjadi jemaat dewasa. Selepas pelembagaan, Pendeta Manu Putih kembali dipercayakan oleh Sinode untuk membimbing GPIB Immanuel Bekasi sampai dengan tahun 1987. Nah sesudah pelembagaan itu Ketua Sinode langsung bilang ke saya, Pak Manu Putih, jangan dulu tinggalkan jemaat ini karena jemaat ini kan masih bayi, masih merangkak gitu. Jadi saya minta Pak Manu Putih teruskan dulu menangani pelayanan. Ya karena saat itu kan juga belum ada penempatan pendeta. Ya. Nah karena itu permintaan dari Ketua Sinode ya saya welcome, saya oke. Sehingga 87 baru saya selesai. GPIB Immanuel Bekasi untuk pertama kalinya diperkenalkan di persidangan tahunan GPIB. Ya, yang hadir saat itu saya sebagai ketua perutusan dari Immanuel. Kemudian Diaken Sukarman, Slamet Sukarman yang tadi saya bilang. Dia sebagai sekretaris dan kemudian Ibu Monolimai ya sebagai bendahara. Itu. Jadi 3 orang kita hadir mewakili jemaat Immanuel Bekasi. Itu kehadiran jemaat pertama, Immanuel pertama di persidangan Sinode. Dan disambut dengan sangat baik oleh jemaat-jemaat GPIB yang hadir dalam persidangan. Ya tentu kita diperkenalkan juga kan dalam persidangan sebagai jemaat yang baru dilembagakan. Karena yang melembagakan itu adalah ketua Sinode yang hadir juga dalam persidangan Sinode. Banyak kenangan indah yang masih tersimpan di dalam memori para pelaku sejarah saat berpelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Kadang-kadang kan kita jalan kaki juga dari satu tempat ke tempat lain karena sudah malam itu kan angkot itu kan jam 9 atau jam 8 saja sudah tidak jalan. Ya. Jadi kita ya jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain.
Dan kita membuka pelayanan di Tambun itu, yang sekarang menjadi anugerah itu kan dulu bagian daripada Immanuel. Itu juga kita jalan dari Tambun itu, dari anugerah itu keluar jalan besar itu jalan kaki. Iya, jadi memang awal-awal itu ada banyak hambatannya, ada banyak tantangan, tapi semangat yang luar biasa ya dari pelayan-pelayannya. Ya, karena kita coba membangun kebersamaan, kekompakan. Jadi orang itu bersemangat kalau ada kekompakan. Tapi orang akan malas-malasan kalau tidak ada kekompakan dan itu tadi saling gontok-gontokan. Nah, itu jadi harus membangun dulu kekompakan, kerjasama yang baik ya. Baru orang bersemangat untuk memberi diri ya. Yang diandalkan itu gerakan pemuda. Tapi dalam hal kegiatan administrasi atau kalau sekarang dibilang kantor itu juga pemuda juga aktif. Salah satunya ya saya juga bisa membantu dalam mengelola administrasi gereja saat itu, membantu Pak Manuputi. Waktu itu sekretariat gereja itu yang memimpin atau di bawah kepengurusan Ibu Macuti Kamadu. Dia hanya seorang diri karena juga kondisi gereja juga belum berkembang. Tapi pada saat itu peralatannya belum lengkap. Contohnya untuk memperbanyak berita Immanuel atau liturgi-liturgi itu dulu masih pakai mesin ketik biasa. Jadi pada saat itu ya kita membantu untuk memperbanyak berita Immanuel. Karena pakai mesin ketik biasa, kita masih harus mengesit. Kita ketik di kertas itu yang tersit. Nah, di situ nanti kita bawa ke Torsina. Karena di Torsina itu dia punya mesin sheet. Jadi hampir tiap minggu saya ikut membantu mengetik, kemudian membantu mengesit, memperbanyak, dan juga lipat-lipat. Jadi untuk menjadikan buku berita Immanuel. Pada saat itu baru hanya itu yang bisa dikerjakan, kita bantu. Khususnya Pak Pendeta Putih waktu kita membantu itu bahwa segala sesuatu kegiatan itu harus dikerjakan dengan serius karena ini mengeluarkan biaya. Tapi bukan biaya yang utama, tapi pelayanan ini harus berjalan. Jadi pada saat itu ada masalah pembagian undangan itu ada sedikit masalah antara anggota pemuda. Tapi di situ Pak Manuputi memberi satu nasihat atau pelajaran bahwa kita harus bersedia menjalankan, karena kalau tidak menjalankan bukan hanya dana yang hilang, tapi pelayanan akan hilang atau terhambat. Jadi itu banyak juga untuk gerakan pemuda yang selalu diharapkan untuk membantu pelayanan. Kalau itu ya jemput-jemputan lah, dia ke Monolimai, baru ke aku, baru bertiga jalan lah. Mau pergi ke keluarga mana yang mau di... Yang paling aktif aja dari satu. Kalau aku dulu banyak kesibukan pribadi, jadi jarang aku ikut banyak sebenarnya. Masa mulai lupakan, aku kan sudah kemarin sakit itu mulai lupa ya. Jadi memorinya itu banyak sebenarnya, tapi sudah mulai lupa saya. Kenangan yang manis. Banyak pelajaran yang diambil oleh Pendeta Manuputi saat mengarungi pelayanan bersama seluruh majelis dan jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Memberi kepercayaan ya lewat majelis jemaat.
GBB Tursina untuk melayani di sini. Karena saya juga masih baru ya, artinya pendeta yang baru saja ditabiskan, yang belum banyak pengalaman, tapi dalam perkembangan itu saya mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam pekerjaan pelayanan. Bagaimana memanage organisasinya, bagaimana menata layani pekerjaan pelayanan, bagaimana melakukan komunikasi hubungan dengan rekan-rekan majelis jemaat, bagaimana adakan pendekatan dengan jemaat. Itu pengalaman-pengalaman berharga yang saya dapat juga. Gitu. Jadi saya kan bukan pendeta senior yang ditugaskan, pendeta baru ditabiskan itu. Kemudian ditugaskan untuk mempersiapkan pelembagaannya. Karena itu kan saya mendapatkan pengalaman juga. Atau saya mengambil banyak pengalaman dari perkembangan yang ada, baik yang enak maupun yang tidak enak. Itu saya dapat sebagai pengalaman yang mendewasakan saya juga sebagai pendeta. Gitu. Seakan dijodohkan oleh Tuhan, sampai detik ini Pendeta Manu Putih tetap berjemaat di GPIB Immanuel Bekasi. Ya, kalau tempat tinggal saya itu kan saya tidak rencanakan awalnya untuk ada sekarang di Jatimulya ya. Dan saya juga waktu itu tidak tahu bahwa Jatimulya itu akan masuk wilayah pelayanan Immanuel. Ya saya kira ya memang mungkin Tuhan merencanakan segala sesuatu itu di saat yang indah ya. Saya tadinya ada di Rawalumbu, kemudian saya beli rumah di Jatimulya. Dalam perkembangannya Jatimulya itu masuk dalam wilayah pelayanan Immanuel. Jadi tidak ada perencanaan apa-apa sebenarnya. Terjadi begitu saja, lalu kemudian ya udah saya menjadi bagian warga jemaat dari GPB Immanuel di sektor pelayanan 8. Pengalaman berharga para pelaku sejarah ingin mereka sampaikan sebagai bentuk pembelajaran generasi selanjutnya. Kalau bisa anak muda ini karena dia kan generasi penerus. Apalagi kalau udah terlibat di pemuda, kan berarti dia udah tahu bahwa dia harus ke atas, naik lagi. Kan nanti adik-adik yang lain naik ke pemuda. Ya pemuda kalau bisa naik lah untuk majelis ganti yang udah lebih tua. Jadi kan nanti kan lain dia punya itu juga kan. Kalau yang muda-muda naik, apalagi kalau nanti yang tua dan yang muda ini kan yang dia bisa, namanya bisa membangun lebih baik kayaknya. Ya terimalah, Tuhan pasti nolong. Jadi kalau bisa ya bersedia, jangan bilang mau tunggu tua baru lu melayani. Udah bongkok-bongkok baru melayani. Yang bener aja lu. Ya mulai dari yang muda inilah mulailah belajar. Ya kita dulu juga belajar untuk jadi majelis. Apalagi kayak Mania, ilah. Mana sih ada punya itu sampai ke situ. Gitu ya. Tapi ya kalau Tuhan mau pakai hidup kita untuk melayani ya terima. Pasti Tuhan akan berikan berkat, berikan kekuatan untuk kita mampu melakukan tugas pelayanan. Itulah jangan sampai enggak lah. Karena kalian kan generasi penerus. Kalau saya, kalian itu anak muda harus kreatif, harus jujur dan terbuka. Jadi anak-anak muda itu sakit hati kalau terbuka gitu. Di fase awal lahirnya GPIB Immanuel Bekasi, banyak permasalahan yang datang hilir berganti. Tetapi dengan semangat berpelayanan dan rasa prihatin, semua itu membentuk suatu kekompakan antara jemaat dan majelis hingga menciptakan harmonisasi yang indah. Ya, saya kira itu tadi yang saya bilang pertama itu, jemaat ini harus belajar banyak dari sejarahnya. Jadi kalau kita sebagai warga jemaat tapi tidak tahu sejarah jemaat kita sendiri, ya kan kehilangan itu. Istilahnya kita masuk
di hutan tapi kehilangan jejak gitu. Karena itu pertama kita harus tahu, ya, terutama generasi muda itu harus tahu sejarah perkembangan dari jemaat ini. Nah karena itu memang buku sejarah itu kan dibuat dalam rangka itu, supaya jemaat yang muda atau yang baru, generasi-generasi baru itu tidak kehilangan jejak gitu. Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah. Nah tentu sejarah perkembangan jemaat ini ada yang tadi saya bilang ada yang baik, tapi ada juga hal-hal yang negatif ya, positif dan negatif. Nah supaya diambil yang baik, tapi ditinggalkan yang tidak baik, yang negatif. Jadi jangan mengulangi begitu kesalahan-kesalahan yang sama, ya kan? Nah, tadi yang saya bilang dari awal perkembangan itu masalah-masalah kejujuran, ya, dalam menata layani jemaat itu sangat diperlukan. Kalau kita sudah tidak jujur dan kehilangan kepercayaan, itu akan sulit dalam menata layani. Kemudian sebagai pelayan-pelayan ya kita juga harus betul-betul menjadi teladan, menjadi contoh. Jangan sampai kita tidak dihargai atau tidak hormati karena tidak bisa memberi contoh. Baik dalam sikap, dalam ucapan maupun tindakannya. Ya saya kira perkembangannya sungguh luar biasa ya. Tuhan, saya pernah bilang begini, ada yang jemaat yang bilang begini buat saya waktu kita awal-awal mempersiapkan pelembagaan ini. Ada jemaat yang bilang buat saya begini, Pak Pendeta apa sih yang terlalu kita harapkan dari orang-orang pensiunan yang ada di jemaat ini. Nah, saya bilang begini, kalau Tuhan sudah punya rencana untuk adanya jemaat, maka Tuhan yang akan bertindak atau melakukan banyak perkara-perkara besar yang membuat nanti kita kewalahan dalam pekerjaan pelayanan. Memang sekarang ini banyak pensiunan, orang-orang pensiunan. Tapi nanti Tuhan akan, kalau Tuhan sudah berkenan adanya jemaat, Tuhan akan menunjukkan, ya, sehingga kita nanti kewalahan dalam melayani. Nah omongan saya ternyata terbukti dalam beberapa tahun pembangunan perumahan di Bekasi ini kan luar biasa. Nah kemudian hadir banyak warga jemaat dan akhirnya itu yang tadi saya bilang, majelis jemaat kewalahan untuk melayani. Kunjungannya mereka kewalahan karena jemaat terlalu banyak dan berpencar-pencar gitu. Nah itu jadi saya punya omongan itu ternyata juga terbukti. Nah itu keyakinan saya bahwa kalau Tuhan sudah mengendaki adanya jemaatnya, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Dan kita yang akan kewalahan melayani. Nah itu terbukti. Nah, itu. Bayangkan dari 3 sektor akhirnya dia berkembang jadi 5, jadi 7, sampai akhirnya jadi 11 sektor kan. Jadi kita harus yakini bahwa memang peran Tuhan itu sangat luar biasa ya, dalam membangun jemaat itu. Karena dia yang punya gereja, bukan punya kita. Nah, jadi kita harus melangkah dalam pekerjaan pelayanan itu juga dengan iman ya, jangan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang punya gereja, dia tidak akan tinggal diam, dia akan turut ya, berperan dalam membangun pekerjaan pelayanan. Nah tinggal kita ini mau kerja atau tidak, gitu. Mau melayani dengan sungguh-sungguh atau tidak. Jadi tentu harapan saya tentu ya untuk generasi muda, yaitu tadi kembali belajar dari sejarah, ambil yang baik, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Atas nama pribadi dan keluarga, saya Pendeta Yakobus Manuputi menyampaikan selamat ulang tahun kepada Jemaat GPB Immanuel Bekasi dalam usianya yang ke-36. Perkembangan jemaat ini sangat luar biasa. Dari sejak tahun 85, Tuhan sudah berbuat banyak kepada kita. Dan saatnya untuk kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pekerjaan pelayanan di dalam jemaatnya. Saya kira itulah harapan saya kepada seluruh baik majelis jemaat maupun warga jemaat GPB Immanuel Bekasi.
Tuhan berkati GPIB Immanuel Bekasi dalam usianya yang ke-36. Amin. Pondok Hijau, Pondok Timur atau Jatimulya ada jembatan penyeberangan kan, itu tol di bawah. Lalu ada jalan Kalimaram. Itu dulu belum aspal begitu. Betul. Itu tanah gitu. Saksikan video sejarah GPIB Immanuel Bekasi episode kedua Minggu 5 September 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di YouTube channel G Immanuel TV.